Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, NIM 2005007. Saya dari D3 Keperawatan Widya Usada Semarang. Saya akan mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia, Bahasa Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni. Bahasa Ilmu Pengetahuan. Bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan, mata pelajaran Bahasa Indonesia tidak pernah lepas dari mata pelajaran lain. Integrasi tersebut membuat Bahasa Indonesia sebagai sumber pencarian dan penemuan ilmu. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pun telah bertekad untuk membenahi kembali karakter bangsa yang mulai rusak dengan salah satunya menempatkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu. Fungsi Bahasa Indonesia di bidang ilmu pengetahuan. Selain alat komunikasi, Bahasa Indonesia juga menjadi sarana perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam bahasa Indonesia, bidang pengetahuan telah tumbuh pengistilahan, menciptakan istilah, mengharuskan penghayatan ilmu dan pemahaman bahasa yang secukupnya. Banyak istilah yang diciptakan hanya menambahkan awalan dan akhiran, seperti misalnya kata larut, dapat diturunkan menjadi kata larutan, terlarut, pelarut, melarut, dan lainnya. Selanjutnya, manfaat Bahasa Indonesia di bidang ilmu pengetahuan. Selain fungsi, ada pun manfaat Bahasa Indonesia di bidang ilmu pengetahuan. Pertama, lebih mudah dalam mempelajari arti-arti yang sulit di dalam ilmu pengetahuan. 2. Memperluas cakupan ilmu pengetahuan itu sendiri. 3. Menambah ragam analisis terhadap ilmu pengetahuan. Bahasa teknologi. Berkembangnya teknologi di era globalisasi tidak luput dari berkembangnya juga bahasa Indonesia, sehingga kita dimudahkan dalam mencari segala sesuatu menggunakan teknologi, seperti contohnya menggunakan teknologi untuk mencari informasi, untuk berkomunikasi dengan kerabat maupun saudara. Bahasa Indonesia merupakan bahasa dinamis yang hingga sekarang terus menghasilkan kata-kata baru dalam mengikuti perkembangan iptek. Fungsi Bahasa Indonesia di bidang teknologi. Dalam bidang teknologi, bahasa berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan pesan dan informasi dengan cepat dan sekecil-kecilnya, sehingga kita dapat menguasai ilmu tersebut. Bentuk lain penuturan bahasa Indonesia sebagai bahasa iptek yang merupakan kata dari bahasa asing. Misalnya, kata engineering dapat dipadakan dengan kata rekayasa. Dari kata rekayasa menjadi kata merekayasa, rekayasaan, perekayasaan, dan sebagainya. Selanjutnya, manfaat Bahasa Indonesia di bidang teknologi. 1. Bisa menggunakan media komunikasi seperti handphone sebagai alat penyampaian informasi. 2. Menggunakan handphone sebagai alat pengiriman pesan. 3. Sebagai alat untuk menyebarkan berita, video, gambar, dan lain-lain dalam bentuk online. Selanjutnya, bahasa seni. Seni dan bahasa memainkan peran yang signifikan dalam perkembangan satu sama lain. Bahkan kemunduran salah satunya bisa berpengaruh pada bidang yang lain. Secara umum, seni sebagai hasil pantulan adab, adat, dan budaya. Menggunakan bahasa sebagai wadah penyampaian gagasan, teknik, serta falsafah seni. Fungsi Bahasa Indonesia di bidang seni. 1. Pemersatu semua penutur berbagai bahasa. 2. Memberi ciri khas sebuah daerah dengan membedakan logat dan bahasa daerahnya. 3. Alat untuk mengenalkan budaya-budaya di Indonesia kepada orang lain. Selanjutnya, manfaat Bahasa Indonesia di bidang seni. Yang pertama, lebih mengenal bahasa daerah lain. Yang kedua, mengenal kesenian tradisional dan modern daerah lain. Yang ketiga, semakin bangga dengan keberagaman seni di Indonesia. Peran Bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Budaya Indonesia sangatlah beragam, tidak mungkin tidak disebarluaskan dan dinikmati oleh masyarakat budaya lain dengan peranan bahasa Indonesia. Demikian juga dengan penyebaran luas ilmu atau teknologi melalui buku, internet, majalah, media cetak, dan media massa. Hendaknya disesuaikan dengan pemahaman yang menggunakan bahasa Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.